Pertumbuhan dan perkembangan individu. Saya berarti dengan NPM 12.10.511 akan membahas yaitu tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan individu serta tahapan tumbuh kembang individu. Saya Reza Swinda dengan NPM 24.10.513 akan membahas tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan saya Akatarina dengan NPM 24.10.519 akan membahas tentang hukum pertumbuhan dan perkembangan. Saya Wahida Safitri dengan NPM 24.10.516 akan membahas fase-fase perkembangan. Oke, selanjutnya ada hakikat pertumbuhan dan perkembangan individu. Di situ ada pertumbuhan individu. Pertumbuhan individu adalah bertambahnya ukuran fisik atau anatomi dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya karena pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Dengan demikian, terdapat pertambahan secara kuantitatif di dalam tubuh. Proses pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu bertemunya sel telur si ibu dengan sperma si ayah hingga menjadi dewasa. Pertumbuhan ini lebih ditekankan pada pertambahan ukuran fisik, contohnya pertambahan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain sebagainya. Pada umumnya pertumbuhan mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati pada gambar, yaitu pada usia 2 tahun, besar kepala hampir seperempat dari panjang badan keseluruhan. Nah, kemudian secara berangsur-angsur proporsinya pun akan semakin berkurang. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru yang ditandai dengan lepasnya gigi susu dan timbulnya gigi permanen, serta hilangnya refleks primitif pada masa bayi dan perubahan-perubahan lainnya. Selanjutnya ada perkembangan individu. Perkembangan individu ini adalah bertambahnya kemampuan dan struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur. Dapat diperkirakan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistemnya organisasi. Nah, perkembangan ini dia bersifat kualitatif, yaitu pertambahan kematangan fungsi dari setiap bagian tubuh. Contohnya yaitu fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh, kita bernafas, kemudian kemampuan anak untuk tengkurap, berjalan, duduk, serta berbicara. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya seiring berjalan waktu berjalan dengan bersamaan. Pada dasarnya tumbuh kembang mempunyai prinsip yang berlaku secara umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, tumbuh kembang merupakan suatu proses terus-menerus dari konsepsi hingga dewasa. Kedua, pola tumbuh kembang pada anak umumnya sama, hanya kecepatannya saja yang berbeda. Dan yang terakhir, proses tumbuh kembang dimulai dari kepala ke seluruh anggota badan. Kemudian dimulai dengan bisa melihat, tersenyum, mengangkat badan, duduk, berdiri, dan seterusnya. Yang B, ada tahap tumbuh kembang. Ada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak-anak menurut Sujiningsih tahun 2002. Yang pertama ada masa prenatal yang terbagi atas masa embrio atau mutiara, dimulai pada masa konsepsi hingga usia 8 minggu. Yang kedua ada masa janin atau fetus, ini dimulai sejak usia 9 minggu hingga proses kelahiran. Kedua ada masa pasca-natal, terbagi atas masa neonatal, yaitu pertama neonatal dini atau perinatal dimulai sejak usia 0 hingga 7 hari. Kemudian neonatal lanjut dimulai pada usia 8 hingga 28 hari. Yang B ada masa bayi. Masa bayi itu terbagi menjadi dua, masa bayi dini dimulai pada usia 1 sampai 12 bulan, kemudian masa bayi akhir dimulai 1 hingga 2 tahun. Yang ketiga ada masa prasekolah. Prasekolah awal atau masa balita dimulai sejak usia 2 hingga 3 tahun. Kemudian prasekolah akhir
laki-laki dimulai pada usia 12 hingga 20 tahun. Nah, dari gambar yang dipaparkan ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang hak tumbuh kembang pada individu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessica. Yang C ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi ada samping pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan sebelum lahir, yaitu manusia terbentuk dari proses pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut dengan embrio. Yang kedua ada pertumbuhan setelah lahir. Setelah lahir, fisik manusia akan tetap mengalami pertumbuhan hingga dewasa. Pertumbuhan menyebabkan setiap bagian fisik manusia terus mengalami perubahan hingga mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua ada perkembangan fisik, yaitu ada A, inteligensi atau kecerdasan. Nah, jadi inteligensi ini berkaitan dengan kemampuan memahami. Maka inteligensi ini erat sekali hubungannya dengan kata intelek. Intelek itu adalah bentuk pasifnya, sedangkan inteligensi itu adalah bentuk aktifnya. Yang B ada emosi. Nah, emosi ini adalah gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Misalnya itu seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras. Yang C ada sosial. Jadi setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membantu, memberi dan membutuhkan satu sama lain. Semuanya itu berkaitan dengan kemampuan sosialnya masing-masing. Yang D ada bahasa. Jadi bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, berbahasa ini bagi menjadi dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai pemikiran dan pihak penerima isi pikiran. Yang selanjutnya ada bakat khusus. Jadi bakat ini biasanya diartikan sebagai kemampuan bawahan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar lebih dapat terwujud. Contohnya itu seperti Christian Gonzalez yang berbakat di bidang sepak bola. Yang terakhir ada sikap, nilai, dan moral. Sikap pada hakikatnya memiliki fungsi-fungsi psikologis yang berbeda-beda. Nilai sama sekali kaitannya dengan sikap. Sedangkan moral merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara benar dan salah dan baik atau buruknya tingkah laku. Selanjutnya akan D. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. Sunarto dan Hartono pada tahun 1995 nomor 46 sampai 49 berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut diperoleh kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan yang disebut hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum-hukum tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum Cephalopoda. Hukum Cephalopoda menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke atas kaki. Menurut hukum ini, bagian pertumbuhan bagian kepala lebih dahulu daripada bagian lain. Dapat dilihat, ini bisa dilihat pada pertumbuhan parental, yaitu pada janin. Bayi dapat menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota tubuh yang lain. Lalu yang kedua, hukum Proximodista. Hukum Proximodista menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke kaki. Nah, organ-organ tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Terkait hal tersebut, seseorang masih dapat melangsungkan hidup jika terjadi kelainan pada anggota gerak. Namun, akan berakibat fatal jika terjadi kelainan pada jantung dan ginjal. Lalu, next yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Perkembangan yang terjadi pada setiap aspek dalam tubuh dapat dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menuju ke hal-hal yang khusus dan terjadi proses
perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang membedakan dengan masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri perkembangan dari masa sebelumnya dapat dilihat pada masa perkembangan berikutnya, tetapi jadi dominasi pada ciri-ciri yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dari terakhir itu ada fase perkembangan. Jadi fase perkembangan individu itu merupakan tahap dari masa kecil hingga dewasa, saling berkaitan dengan periode perkembangan dan bertujuan membentuk manusia yang hari ini dan dulu. Fase pertama itu ada fase-fase perkembangan menurut Erikson. Menurut Erikson tahun 1963, perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara kebutuhan biologis dan tekanan sosial budaya, serta berlangsung sepanjang hidup, bukan hanya pada masa anak-anak dan remaja. Erikson membagi fase-fase perkembangan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fase bayi dari 0 sampai 1 tahun. Bagi Erikson, kegiatan bayi tidak berkaitan dengan mulut saja, tetapi dengan seluruh indera. Pada tahap ini, bayi hanya memasukkan atau incorporation bukan hanya melalui mulut penelan, melainkan dari semua indera. Pada tahap pertama kehidupannya, bayi memakai sebagian waktunya untuk makan, tidur, dan membuang kotoran. Yang B ada fase anak-anak dari 1 sampai 3 tahun. Pada tahap kedua, yaitu anak belajar mengontrol tubuhnya dan berperilaku serta menyesuaikan diri. Yang C ada usia bermain, yaitu dari 3 sampai 6 tahun. Bisa menghentikan untuk mengembangkan inisiatif, imajinasi, dan tujuan melalui bermain dengan orang tua. Yang D ada usia sekolah dari 6 sampai 12 tahun. Pada usia ini keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal tersebut berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi kemampuan atau kompetensi. Yang E ada adolescent dari 12 sampai 20 tahun. Remaja mencari jati diri dan membentuk identitas diri. Keberhasilan yang menghasilkan kesetiaan pada nilai dan visi hidup, sementara kegagalan menyebabkan kebingungan identitas. F ada dewasa awal dari 20 sampai 30 tahun. Individu mengintegrasikan identitas yang telah dicari pada masa remaja untuk membentuk keakraban, identitas, tampil, serta menjaga kemandirian dan identitas pribadi. Yang ini ada dewasa dari 30 sampai 65 tahun. Pada tahap dewasa, individu berkontribusi pada masyarakat melalui kreativitas, merawat orang lain, ide, dan karya, serta berinteraksi dengan generasi penerusnya. Yang ada usia lebih dari 65 tahun. Dua sudah tidak menghasilkan keturunan, tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal lainnya, misalnya memberi perhatian dan merawat generasi penerus seperti cucu dan remaja pada umumnya. Yang kedua adalah tahap perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Teori Freud menyatakan bahwa kepribadian berkembang melalui tahapan rasa kanak-kanak, dipengaruhi oleh dorongan libido, dan sebagian besar terbentuk sebelum usia 5 tahun. Ada tahap perkembangannya, yaitu ada A, fase oral. Usia fase oral antara 0 sampai 1 tahun. Dalam fase ini, bayi berinteraksi terjadi melalui mulut sehingga mulut menjadi pokok aktivitas yang dinamis. Yang B adalah fase anal. Pada fase anal, berfokus utama dari libido adalah pada pengendalian kangus kemih dan buang air besar pada usia 1 sampai 3 tahun. Ada yang C ada fase empati. Pada fase ini anak mulai menyadari perbedaan genre seperti perbedaan wanita dan laki-laki. Fase ini dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun. D ada fase laten. Fase laten adalah saat
Yang keempat ada koordinasi reaksi sirkular dan sekunder, biasanya dari umur 9 sampai 12 bulan, tentang pemahaman objek permanen meski dilihat dari sudut berbeda. Yang kelima ada reaksi sirkular tersier dari 12 sampai 18 bulan, tentang penemuan cara baru untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam ada representasi simbolik dari 18 bulan ke atas, biasanya awal ke kreativitas dan penggunaan simbol. Yang B ada periode praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Biasanya anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi, tetapi berpikir egosentris dan belum logis. Kesulitannya memahami perspektif orang lain, sering mengklasifikasikan berdasarkan satu ciri saja. Yang C ada periode operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Tapi ini muncul pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini penggunaan logika pada anak belum memadai. Terus penting setelah tahapan ini yaitu satu pengurusan. Anak mampu memilih benda berdasarkan ukuran dan ciri tertentu. Yang kedua ada klasifikasi. Anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan karakteristik tanpa berpikir animistik. Yang ketiga ada sharing. Anak mulai mempertimbangkan lebih dari satu aspek dalam mengerjakan suatu masalah. Yang keempat ada reversibility. Anak paham konsep perubahan yang bisa dibalik seperti operasi matematika. Yang kelima ada konservasi. Anak mengerti bahwa jumlah benda tetap sama meski tampilannya berubah. Yang keenam ada menghilangkan egosentrisme. Anak mulai memahami sudut pandang orang lain. D. Periode operasional formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Tahap ini terjadi pada usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Seorang pada tahap ini mempunyai kemampuan untuk berpikir secara abstrak, nalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Keempat, tahapan perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tentang tahapan selalu tetap, tidak dapat diloncati atau mundur. Yang kedua, ada bersifat universal, tidak terikat budaya. Yang kelima ada logika dan representasi berlaku untuk semua konsep dan pengetahuan. Yang kelima ada yang keempat ada tahapan terorganisir secara logis. Yang kelima ada urutannya. Setiap tahap mencakup elemen tahap sebelumnya lebih terdiferensiasi. Yang terakhir ada perbedaan dalam tahap lebih bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Yang keempat ada fase perkembangan yang menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, perkembangan manusia dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, fase anak kecil atau masa bermain, diakhiri dengan pergantian gigi. Yang kedua ada 7 sampai 14 tahun, yaitu fase anak sekolah atau masa belajar mulai mempunyai gigi baru dan berakhir saat kelenjar kelamin mulai berfungsi. Yang ketiga 14 sampai 21 tahun, fase remaja atau masa pubertas dimulai saat kelenjar kelamin berfungsi dan berakhir saat mencapai usia dewasa. Pendapat ini berdasarkan periode biologis dengan tanda perubahan fisik sebagai batas antar fase. Yang kelima ada fase perkembangan menurut Kretschmer, perkembangan tubuh dibagi menjadi 4 periode berdasarkan fisik. Yang pertama 0 sampai 3 tahun, yaitu anak pendek dan kerengkeng. Yang kedua 3 sampai 7 tahun, anak tambah lebih langsing. 7 sampai 13 tahun, anak kembali pendek dan tumbuh. Yang keempat 13 sampai 20 tahun, tumbuh kembali memanjang dan langsing. Yang keenam ada fase perkembangan menurut Wittgenstein, membagi perkembangan psikofisik dalam 5 tahap, 3 tahunan hingga remaja awal, yaitu 0 sampai 3 tahun pertumbuhan fisik yang pesat, 3 sampai 2 tahun perkembangan mental yang cepat, yang
cantik dan sulit dibimbing. Yang kedua ada remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa perubahan fisik, emosional, pencaharian jati diri, hubungan sosial berubah. Yang ketiga ada remaja lanjut 17 sampai 20 atau 21 tahun, mulai idealis, ingin mandiri secara emosional, semangat tinggi dan ingin kerja. Dan yang terakhir ada masa dewasa. Yang pertama ada dewasa awal 21 sampai 40 tahun, masa membangun kehidupan menikah, berkeluarga, membangun karir dan meraih prestasi. Yang kedua adalah masa menengah 40 sampai 60 tahun, masa transisi menuju tua, krisis emosional, mungkin muncul wanita kehilangan kemampuan reproduksi. Yang terakhir ada dewasa akhir 60 sampai 65 tahun ke atas, masa penyesuaian terhadap penurunan fisik, sosial dan menghadapi persoalan kesehatan, pensiun dan perubahan peran sosial. Sekian presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Berapa menit waktunya? Oh ya, waktunya 5 menit. 5 menit. Nih, Ira mau nanya. Saya mau tanggapan 5 menit. satu tanya. Dia mau tanggapan ya? Dia. Mau tanya. Bisa bedain aja namanya. Dia. Siapa kita ya? Kalau bicara mengenai
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Luna. Perwakilan dari kelompok berapa? Nah, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, bagaimana peran lingkungan sekolah dalam menunjang perkembangan peserta didik ya? Ya, itu pertanyaannya. Lingkungan sekolah yang positif, aman, dan inklusif dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional. Guru, teman sebaya, dan kegiatan belajar yang bervariasi dapat merangsang perkembangan secara menyeluruh. Bisa lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya kelompok 2. Tentang kenapa penting bagi guru memahami tahapan perkembangan individu peserta didik. Jadi, guru itu memahami tahapan perkembangan individu agar mereka menyesuaikan dalam metode pembelajarannya, pendekatan komunikasinya, dan dukungan emosional yang sesuai dengan usia dan kemampuan dari peserta didiknya. Sehingga proses belajarnya akan menjadi lebih efektif dan optimal. Dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Tapi dari kelompok 1 berbeda tanggapan. Menurut kami, berdasarkan kelompok cuma bagian perkembangan remaja itu kayaknya menganggap itu contohnya mungkin bakal lebih menarik lagi kalau misalnya dikasih situasi yang menarik biar bisa lebih berjalan gitu sama mereka. Terima kasih. Dari kelompok lain. Oh, program dari kelompok 5 yang baru ya? Ya, tanggapan ya. Perkenalkan, nama saya Desila dari 220. Saya dan perwakilan kelompok 5 kami ingin memberikan tanggapan mengenai presentasi pada malam ini. Oke, presentasinya udah enak buat diikutin, terus materinya juga jelas dan runtun. Menurut saya suka pas bagian penjelasan tentang masa anak-anak. Di situ dijelaskan pakai bahasa yang mudah dan dimengerti. Jadi makin paham soal tahap-tahap perkembangan